Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiquna illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul Rabbi zidni ilma. Hadratan mukarramin jamaah Masjid Al-Mukarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat lahir batin. Mudah-mudahan keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya dijadikan anak-anak yang salih salihah, yang alim alimah, yang nafi'ah, yang kaya, yang dermawan, ahli sedekah. Yang belum menikah mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ini pada nggak ngaminin apa nggak mau nikah ya? Khususnya yang belum nikah ini saya lihat muda-muda semua ini. Ya mudah-mudahan yang belum nikah diberikan jodoh yang soleh atau leha di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita dalam kajian di bulan Ramadan. Kali ini kita membahas tentang bahwasanya keimanan manusia itu naik dan turun. Lalu bagaimana kita menjaga keimanan tersebut supaya tidak jatuh lama di dalam kemaksiatan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, bagaimana Ramadan kita pada tahun ini? Setelah setengah Ramadan berlalu, apakah ada perubahan dalam diri kita? Sudahkah puasa yang Allah hadiahkan pada saat ini menambah keimanan kita? Bahwasanya bulan Ramadan dengan apa yang Allah syariatkan di dalamnya adalah bentuk riyadhah, olah jiwa kita, olah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan paling mendasar. Sebab sejatinya setiap tahunnya Allah menghadiahkan kepada kita bulan Ramadan. Tujuannya kalau kita melihat dari makna puasa yang menjadi syariat utama di dalamnya, puasa dalam bahasa Arab artinya apa, Mas? Menahan apa yang kita tahan. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, kira-kira selain manusia bisa tidak? Kadang kita memiliki hewan peliharaan, tidak kita kasih makan, tidak kita kasih minum. Bisa nggak mereka tetap hidup? Bisa, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata makna menahan yang dimaksud di dalam puasa yang Allah syariatkan lewat baginda Nabi Muhammad untuk kita, yang kita tahan itu tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi ada unsur yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, yaitu hawa nafsu. Setiap dari kita punya hawa yang kadang mendorong kita untuk berbuat baikkah atau mendorong kita untuk berbuat buruk. Maka Ramadan hadir untuk mencoba kita kembali mengolah jiwa kita. Bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan riyadhah yang namanya puasa. Apakah puasa kita sudah betul-betul menjaga mata kita? Apakah puasa kita betul-betul
sudah menjaga kemaluan kita? Atau jangan-jangan kita menganggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya, dia datang dan pergi begitu saja. Bukankah Rasulullah tatkala datang bulan Ramadan mengatakan qad ja'akum syahrun azim, telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Yang membicarakan ini Rasulullah, yang nanti syafaatnya kita minta pada hari akhirat, di mana orang terombang-ambing mencari siapa yang menolongnya, hanya Rasulullah, satu-satunya makhluk yang Allah izinkan. Maka ketika Rasulullah memberikan kabar kepada kita, qad ja'akum syahrun azim, telah datang kepada kalian wahai umatku bulan yang mulia, syahrun mubarak, syahrun yang di dalamnya, bulan yang di dalamnya Allah titipkan banyak keberkahan. Keberkahan inilah yang bisa mengolah keimanan kita. Kalau kita ingin mencarinya, pasti kita akan mengisinya dengan amalan-amalan terbaik kita. Maka di hadis tersebut Nabi sampai mengatakan setiap malamnya ada seruan, ya baghiyal khair abshir, ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, abshir, bergembiralah, ini waktunya. Termasuk bagi kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang Ramadannya mungkin diisi di kantornya masing-masing. Ini kesempatan kita untuk juga bisa berbagi kebaikan. Absyir, melakukan kebaikan. Absyir, kata Nabi, bergembiralah, ini waktunya. Di mana amalan kebaikan itu dilipat gandakan. Yang sunnah berpahala wajib, yang wajib dilipat gandakan ila haitsu masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Shallu ala Muhammad. Maka ketika Rasulullah mengatakan ya baghiyal khair, yang pengen menjadi baik, ini waktunya, kerjakan kebaikan. Tapi ada lanjutannya, ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang terlanjur larut dalam keburukan. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada yang larut dalam keburukan, dalam kemaksiatan, puasanya masih setengah-setengah, mungkin sahurnya bareng keluarga, sesampainya di kantor buka bersama. Ya, buka bersamanya di siang hari, ya. Ada. Itu nggak bisa kita tutup mata. Kira-kira kenapa? Apa yang membuat dia sampai berani melakukan itu di bulan Ramadan? Lagi-lagi Nabi mengatakan aqsir, cukup ya, kata Nabi, sudah ya, cukup. Ini waktunya untuk kembali kepada Allah. Maka kalau kita bilang bagaimana konsep iman, kata para ulama berdasarkan ayat, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya diucapkan, disampaikan kepada orang-orang yang mengaku beriman, bertambahlah keimanannya. Dari sini kata para ulama, al-iman yazdad wa yankus. Berarti iman itu bisa bertambah dan berkurang. Naam, betul. Bertambah dengan apa? Bitta'at, dengan amalan-amalan ketaatan. Terlebih di bulan Ramadan, ini kesempatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan dia akan berkurang tatkala kita larut dalam kemaksiatan. Pada saat itu iman kita digerogoti. Fa ainal mafar, lalu bagaimana tempat kembali kita? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah, ayo cepat kembali. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman, ketika dia jatuh dalam kesalahan,
bahkan sudah larut di dalam kesalahan, hati kecilnya itu memanggil. Coba sesekali muhasabah diri, mengkosongkan diri hanya dengan Allah. Di sepertiga malam aja, sehari aja, semalam aja, coba bangun malam, ambil wudhu, sholat sunnah, taubat, niatin sama Allah. Coba tanya hatinya, pasti hatinya itu memanggil. Ta'al, ayo kembali kepada Allah. Allah tidak pernah melihat dosa kita. Bapak, ibu, abang, kakak, Allah tidak pernah memperhatikan. Wala ubali, kata Allah dalam hadis qudsinya. Saya nggak peduli dosa kamu segede apa, setinggi apa, sebanyak apa. Yang saya harapkan hanya kamu kembali. Maka tatkala kita merasakan keimanan kita itu berkurang, maka pada saat itu ketika ada dorongan untuk kembali, jangan disia-siakan. Itu adalah pintu terbaik kita untuk kembali kepada Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita. Nanti mungkin ya kalau memang ada pertanyaan, biasanya saya selalu buka sesi pertanyaan. Mungkin nanti boleh ada yang bertanya. Kalau kita ingin melihat ke belakang, Ustaz, apakah pada zaman Rasulullah keadaan keimanan naik turun ini terjadi? Naam. Sahabat yang paling dekat dengan Nabi merasakan juga keimanannya itu naik turun. Siapa yang tahu contohnya? Bapak tahu? Siapa di antara sahabat yang pernah merasakan gundah gulana karena keimanannya turun? Dia adalah Hanzalah. Siapa? Hanzalah. Ingat-ingat Pak, nanti di Google pakai AI kisah Hanzalah. Hanzalah, seorang sahabat Nabi yang ketika itu bertemu dengan sahabat Abu Bakar, mukanya langsung, kenapa Hanzalah? Laqad nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Orang munafik itu apa? Lahiriahnya beriman, tapi ternyata batinnya jauh dari iman. Itu gambaran orang munafik. Ngomongnya ana muslim, saya muslim, tapi ternyata nggak pernah sholat. Ana muslim, tapi nggak pernah puasa. Ana muslim, tapi melanggar perintah Allah. Munafik. Maka Hanzalah pada saat itu apa bentuk kemunafikan Hanzalah? Kata Abu Bakar, ya Hanzalah, saya sama kamu sama. Bayangin Abu Bakar menjaga hati saudaranya Hanzalah. Dia katakan, sama Hanzalah, saya juga munafik. Yuk kita ke Rasulullah. Yuk kita ke Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai obatnya hati manusia pada saat itu. Datanglah Abu Bakar dengan Hanzalah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendengar cerita mereka yang mengatakan diri mereka munafik. Kira-kira apa jawaban Hanzalah ketika bertemu Rasulullah? Kenapa Hanzalah kamu menganggap dirimu munafik? Ya Rasulullah, kalau aku duduk di hadapanmu, rasanya hatiku itu isinya hanya Allah, Rasulullah, akhirat. Allah, Rasulullah, akhirat. Dan seolah-olah aku betul-betul melihat surganya Allah di hadapanku. Kata Hanzalah, tapi ya Rasulullah, kalau aku udah pulang ke rumah, yang aku ingat cuma anak, istri, dunia. Anak, istri, dunia. Maka aku malu ya Rasulullah. Lihat sahabat Nabi. Ketika dia lupa aja dengan Rasulullah, lupa aja dengan Allah, lupa dengan adanya alam akhir, dunia dan surga dan neraka. Pada saat itu dia menganggap dirinya munafik. Tahu Pak apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah pada saat itu mengatakan, ya Hanzalah, sa'ah. Sa'ah itu ibarat waktu. Ada waktunya kamu bersama Allah, ada waktunya kamu bersama orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu Rasulullah ngajarin. Artinya apa? Terkait dengan ibadah, Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum.
Beribadahlah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Tapi ketika jatuh cepat kembali. Jadi konsep beribadah di hadapan Allah semampu kita. Di bulan Ramadan ada orang hatam 1 kali. Ada hatam 2 kali. Hatam 3 kali. Ini kayaknya depan saya hatamnya udah 5 kali semua ini. Qurannya udah dikebiat bolak-balik nih. Ya Masya Allah. Sholat malamnya gak pernah tertinggal kayak ini. Insya Allah. Ada yang hatam sekali, hatam 2 kali, hatam 3 kali. Ada yang memang dia targetkan, saya cuma pengen hatam 1 kali, tapi saya memperbanyak sedekah saya. Ada yang bilang, saya mungkin mentadaburi Al-Quran saja, tapi saya memperbanyak sholat malam saya. Mastata'tum, semampu kita. Maka dalam urusan ibadah jangan pernah memaksakan kita dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Maka Rasulullah SAW dalam banyak cerita, tatkala kedatangan orang-orang yang baru masuk Islam, Rasulullah hanya mengatakan salat 5 waktu. Puasa Ramadan, zakat fitr, yang wajib-wajib saja. Kalau itu sudah dikerjakan, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Masuk surga ente. Tanpa, jangan lupa ya sedekah sunnahnya, jangan lupa salat sunnahnya, jangan lupa puasa sunnahnya, jangan lupa ini, Nabi nggak pernah memaksakan hambanya untuk mengerjakan sesuatu di luar kemampuannya. Bayangkan sholat tarawih. Ketika Nabi keluar hanya berapa malam? Pak? 3 malam saja. Kemudian di hari keempat Nabi keluar. Kemudian bertanya, apakah kalian menungguku tadi malam? Naam ya Rasulullah. Aku sengaja tidak keluar. Sebab aku takut. Kalau Ramadan di malam-malamnya sholat tarawih itu menjadi wajib. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Maka berbicara keimanan yang naik turun ini itu sesuatu hal yang manusiawi. Tapi yang perlu kita persiapkan bagaimana menyikapi ketika diri kita jatuh. Atau sudah terlanjur sangat jatuh. Di dalam jurang yang dalam Ustaz. Ya Allah Tat, kalau ingat-ingat Tat, Masya Allah, ada kali 5 tahun saya kagak sholat. Puasa Ramadan juga begitu Ustaz, puasa setengah hari kayak anak saya. Sahurnya bareng setengah hari, ya kan? Siang hari saya bolong. Lalu bagaimana Ustaz? Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah. Allah enggak ngelihat kesalahan kita. Bukankah Rasulullah selalu menekankan rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Maka terkait iman yang naik dan turun ini kadang juga bersinggungan dengan keseharian kita. Bersinggungan dengan apa yang ditetapkan oleh orang-orang sekitar kita. Kamu saat ini saya pindah ke bagian ini. Kamu saat ini saya pindah ke bagian itu. Kamu saat ini cukup sekian ya kerjanya. Besok gak sini lagi. Ini juga bagian dari keimanan kita. Kalau iman kita kuat, kita bisa menyikapi ini dengan bijak. Tapi kalau iman kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin hati kita akan berontak. Maka sebagai penutup, nanti mungkin 5 menit ada pertanyaan. Monggo. Saya ingin mengingatkan, saya belum lama pulang dari Mesir ikut pelatihan daurah dalam bahasa Arab dan fatwa. Kemudian saya menyempatkan bertemu dengan guru saya Syekh Abdullah Izzuddin. Ini ada oleh-oleh Pak. Oleh-oleh dari guru saya tentang zikir. Zikir untuk menguatkan keimanan kita. Kata beliau, ya, monggo yang mau mempraktekkan monggo. Sebab ini bukan sesuatu hal yang wajib, ini hanya berbicara tentang metode, cara saja. Kata beliau, Mustafa, sebaik-baiknya lafaz zikir adalah la ilaha illallah. Apa Pak? La ilaha. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, artinya apa? Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi jodoh kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kematian kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan penghidupan kecuali Allah. Tidak ada yang mengangkat derajat kita kecuali Allah. Tidak ada yang merendahkan kita kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. La ilaha illallah. Kata beliau, Mustafa, sebelum tidur kalau bisa atau ba'da subuh, kamu baca la ilaha illallah. Caranya seperti ini Pak. La ilaha. Ketika illallah, Bapak tanamkan kata illallah di hati Bapak di sini. Hati kita di sini, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah. Di sini, Pak. Sebab qalbun ini pusat dari segalanya apa yang akan terbentuk lahiriah kita. Orang kalau hatinya kotor, pasti omongannya kotor. Orang kalau hatinya lagi marah, pasti matanya melak-lak, tangannya menggenggam, kakinya ingin nendang. Tapi kalau orang hatinya bersih, omongannya bersih, perilakunya bersih, orang-orang di sekitarnya itu merasa nyaman. Maka kata beliau, illallahnya tanamkan di sini Mustafa. La ilaha illallah. Berapa kali Ustaz? 200 kali. La ilaha illallah. Setelah 200 kali, kata illallahnya saja 100 kali. Illallah, 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 illallah. Kemudian setelah 100 kali, 100 kali lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Ustaz, boleh zikir hanya menyebut nama Allah? Naam. Wazkurullah. Ingatlah Allah. Yang disebut Allah, Allah, Allah. Maka ketika sudah isi hati kita adalah lafzul jalalah, yakin, Pak. Yakin. Yakinin. Haqqul yakin. Haqqul yakin. Kita menghadapi apapun kehidupan kita tenang. Kita diberikan keputusan apapun oleh orang-orang terdekat kita tenang. Sebab kita yakin yang mengangkat kita Allah, yang memindahkan kita Allah, yang meninggikan kita Allah, yang merendahkan kita Allah. Semua atas izin Allah. Kalau kita merasa direndahkan bukan berarti kita rendah, tapi Allah ingin kita mengangkat diri kita untuk kembali dekat kepadanya. Jangan pernah suuzon kepada Allah, karena sejatinya Allah selalu dekat dengan kita. Maka mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Yang perlu kita ingat, iman kita itu betul kadang naik, kadang turun. Ketika turun, disinilah momen kita memperbaiki, tajdid lagi, perbaiki lagi dengan apa? Salah satunya tadi, zikirkan dalam hati langsung illallah, illallah, illallah. 200, 100, 100, insya Allah nanti ada rasanya. Boleh kalau nanti ketemu saya lagi yang udah praktekin, coba sampaikan apa yang dirasakan. Khususnya kata guru kita sebelum tidur. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau belum bisa, ba'da sholati subuh. Dan kalau bisa di ruangan yang cuman ada antum sama Allah. Sebab kalau udah ada bini, bang kesini ngapa bang? Dingin nih bang. Bang buatin ini bang. Bang buatin itu bang. Kalau udah ada istri pak ya. Tapi kalau kita udah khusus sendiri bilang, bapak kasih papa 1 jam ya mah. Papa pengen coba nih zikir. Ya, papa pengen ngususin hati papa buat Allah. Ngususin hati abang buat Allah. Bismillah. Udah. Kita sesekali perlu kita waktu antara kita dengan Allah. Nanti rasakan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah dengan hadirnya Allah akan menjadi tenang, tenang, tenang. Dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai penutup mungkin pancingan saja. Ada biasanya saya memberikan permasalahan fikih. Saat ini kita berbeda dengan Saudi. Ya, Saudi puasanya lebih dulu daripada kita. Kalau di hari Rabu, kita hari Kamis. Sekarang misalnya ada yang umroh kemarin di awal Ramadan? Ada? Kalau seandainya ada yang umroh di awal Ramadan, berarti dia kan Ramadannya duluan di sana. Ustadz, kalau seandainya saya sudah awal Ramadan di kota Mekah, kemudian saya pulang ke Indonesia, kira-kira kemungkinannya apa? Kemungkinan jumlah puasanya 30 atau 31. Betul. Ini sering ditanyakan, Pak. Dan mudah-mudahan jadi ilmu. Terkadang ini ditanyakan. Berarti jumlah puasa saya antara 30. Kalau 30 berarti Indonesia puasanya cuma 29 hari. Ketika dicari hilal bulan Syawal, oh terlihat bulan Syawalnya, berarti bukan 30 Ramadan, hanya 29 Ramadan. Berarti yang dari Saudi puasanya 30 hari. Indonesianya cuma 29 hari. Anggap Indonesia full 30 hari. Berarti puasa yang pulang dari Mekah berapa hari? 31 hari. Bagaimana hukum puasanya? Sah. Ramadannya ikut mana? Iya, ikut Mekah. Tapi lebarannya ikut Indonesia. Hakada. Dalilnya apa Ustaz? Kata Rasulullah SAW, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu adalah hari di mana kalian semuanya satu kaum berpuasa.
Dan berbuka itu atau lebaran itu adalah di mana satu kampung atau satu kaum lebaran. Maka di mana kalian sampai di situ orang-orang puasa, maka kamu ikut puasa. Di mana orang-orang pada berbuka, pada saat itu ikut berbuka. Sekarang saya balik. Mudah-mudahan yang hadir di sini tolong ucapkan amin. Berangkat ke Mekah. Amin. Kurang kenceng nih. Amin. Ya, mudah-mudahan ini kita mau masuk 10 terakhir. Pulang dari sini dapat kabar, nak, pah, ada orang ngirimin duit 10 koper. Amin. Akhirnya asyru awakhir di Mekah. Amin. Anggap Ramadannya awalnya di Indonesia, dapat asyru awakhirnya di Mekah. Amin nggak Pak? Ya Allah. Sampai lebaran di kota Mekah. Nah, kejadiannya kalau seperti itu, berarti puasanya berapa hari? Ada yang 28, ada yang 29. Bagaimana hukum lebarannya? Anggap puasa di Saudi hanya 29 hari. Berarti puasanya orang yang berangkat dari Indonesia ke Saudi berapa hari? Cuman 28. Bagaimana hukum puasanya? Apakah dia puasa di tengah-tengah orang Saudi lebaran? Atau dia ikut lebaran orang Saudi? Lalu bagaimana hukum puasanya? Singkatnya, kata para ulama, tadi kaidahnya. Ketika satu kaum berpuasa, kita ikut puasa. Ketika satu kaum ikut lebaran, maka kita ikut lebaran. Nah, puasa yang 28 hari bagaimana? Kata ulama fikih, nanti di luar Ramadan, dia hanya menambahkan 1 hari. Menambahkan berapa hari, Pak? Dengan niat qadha'ah. Dengan niat apa? Qadha'ah. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya tunggu di sini aja. Takutnya udah jam 1 ada hal yang lainnya. Mudah-mudahan ya yang singkat ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita penuh dengan keimanan kepadanya. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya dalam sehat, sehingga bisa membimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita berdoa kepada Allah, orang-orang sekitar kita, anak, ya kakak, adik, ya istri, semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa merasakan keberkahan bulan Ramadan dengan sempurna. Kita berdoa, mungkin ada yang sedang sakit, dengan keberkahan majelis ini dan bulan Ramadan dan puasa kita semuanya. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan yang sempurna, rasa sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mungkin merasa sedang jatuh, mudah-mudahan Allah mengangkat kita dan menambah keimanan kita kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ketika sudah memasuki akhir bulan Ramadan, perbanyak doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak ini, mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari segala macam bentuk dosa karena izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.